Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliana Pradina Putri, nomor induk mahasiswa 2040-100, Prodi Perbankan Syariah, Matkul Manajemen Pemasaran Bank Syariah kelas D. Saya akan memaparkan materi yang kedua, Syariah, Etika dan Nilai Islam dalam Pemasaran. Yang pertama, pemasaran syariah adalah penerapan suatu disiplin bisnis strategis yang sesuai dengan nilai dan prinsip sunnah pemasaran. Secara garis besar, suatu bisnis yang di dalamnya mereka adalah orang-orang yang bertemu langsung dengan konsumen, sehingga setiap ucapan dan tindakan berarti menunjukkan citra dari barang dan perusahaan. Namun, pandangan masyarakat saat ini menganggap pemasaran diidentikan dengan penjual yang dekat dengan kecurangan, penipuan, paksaan, dan lainnya yang telah citra seorang pemasar memperburuk. Peran pokok pemasarannya dalam bisnis itu suatu perusahaan dan berkontribusi terhadap strategi produk perusahaan, baik berskala nasional ataupun internasional, yaitu membutuhkan seorang marketer andal untuk memasarkan produk dan jasa. Wawasan pemasaran bagi perusahaan saat itu dihadapkan pada beberapa permasalahan, seperti menurunkannya pendapat perusahaan yang disebabkan oleh turunnya daya beli konsumen terhadap suatu produk baik barang maupun jasa, sehingga mengakibatkan melambatnya perusahaan untuk berkembang. Yang kedua, etika pemasaran. Etika atau yang tak lazim disebut dengan etik, berasal dari bahasa Latin etika ethos, yang dalam bahasa Yunani berarti norma-norma, nilai-nilai atau kaidah-kaidah, ukuran-ukuran bagi tingkah laku yang baik. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif, karena etika berperan menentukan apa yang harus dilakukan. Etika merupakan ilmu yang berisi patokan-patokan mengenai apa yang benar atau apa yang salah, yang baik dan buruk, yang bermanfaat atau tidak bermanfaat oleh seorang individu. Fungsi etika pemasaran Islam yaitu memiliki kepribadian spiritual, takwa, jujur, transparan, berlaku adil dalam bisnis, al-adil, bersikap melayani, menepati janji, dan jujur. Hukum etika pemasaran berlandasan pada dua sumber, yaitu ada Al-Quran dan hadis. Yang pertama, Al-Quran ada di Quran surat Al-Ahzab ayat 21, yang artinya Rasulullah merupakan manusia yang terbaik di segala sisi dan setiap kehidupan beliau selalu jadi contoh untuk urusan agama dan kebaikan, termasuk dalam melakukan bisnis. Kemudian yang kedua, Al-Hadis. Diriwayatkan oleh Malik menjelaskan bahwa Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia di semua bidang. Rasulullah mencerminkan contoh prinsip-prinsip Islami, yaitu memiliki kepribadian spiritual, takwa, sidik, adil, hikmah, menepati janji, amanah. Yang ketiga, nilai moral pemasaran syariah. Bentuk-bentuknya dari syariah marketing mengandung nilai-nilai moral. Yang pertama ada sidik. Sidik artinya benar dan jujur, yaitu menyangkut visi misi dalam menyusun objektif dan sasaran serta efektif dan efisien dalam implementasi dan operasionalnya dilapangkan. Ini perlu dikembangkan dalam manajemen. Yang kedua, amanah. Amanah dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan kredibel. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah dan janji-janjinya. Ada di Quran surat Al-Mu'minun. Konsekuensi amanah adalah mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya, baik sedikit maupun banyak, tidak mengamal lebih banyak daripada yang ia miliki dan tidak mengurangi hak acung lain, baik itu berupa hasil penjualan, fee, jasa, atau upah buruh. Yang ketiga, tabligh, artinya mengajak sekaligus memberikan contoh pada pihak lain untuk melaksanakan ketentuan Islam dalam setiap gerak aktivitas ekonomi yang dilakukan sehari-hari. Tabligh bisa menumbuhkan hubungan manusia
yang semakin kuat. Yang keempat, fatonah, berarti mengerti, memahami dan menghayati secara mendalam hal yang terjadi dalam tugas dan kewajiban fatonah, berkaitan dengan kecerdasan, baik rasio maupun ilahiyah. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.